Salam Just Talk. Kali ini agak malam, gue baru dari luar, jadi nggak ada subtitle. Langsung gue bikin, langsung posting. Em, ini pas persis jalan jamnya yang teraweh pulang rumah. Jadi habis dapat asupan rohani, sekarang dapat asupan bola. Nanti malam ada dua match itu yang mau gue bahas, terutama Chelsea lawan City dan juga Barca di final Copa del Rey lawan Bilbao, dan besok masih ada Juve, Atalanta, dan Napoli lawan Inter. Gue mau bahas 4 match itu yang menurut gue um, cukup bagus untuk dibahas. Ya, kita mulai dengan City dulu ntar malam. Chelsea City. Memang bukan untuk EPL, gue sih berharap banyak dari match ini karena untuk gue yang penting dihibur. I don't care siapa yang menang. Kita lihat Chelsea selalu bermain dengan 3-4-3, which is nggak ada salahnya juga. Cuman kalian juga tahu dari 7 match terakhir hanya menang 2 kali di EPL. Oke. 3 kali seri kalau nggak salah, sekali kalah atau 2 kali kalah. Lupa gue. But anyway, tidak sesmooth yang dipikirkan lah. Oke, gua akui bahwa 2 match terakhir di Champions League sama di EPL itu bermain bagus. Ya, di Champions League lawan Porto away bagus, kalah. Jadi dibilang bagus-bagus amat enggak, tapi kalau lihat dari permainan mereka lebih menguasai permainan dari Porto, cuman nggak maksimal aja. Jadi sistem 3-4-3-nya dengan Pulisic dan Mount di belakang Kai Havertz itu masih belum full berjalan menurut gue. Oke. Belum sesuai dengan kapasitas pemain. Nah, apalagi dia pasang Reece James. Reece James ini kan bener-bener nggak ada guna banget. Tapi ya, gue nggak paham. Mending pasang Odoi kemana-mana. Yang di IPL terakhir bermain jauh lebih bagus daripada Reece James. Kalau dibilang Reece James secara defense bagus, enggak juga. Oke. Dan kalau mau attack lebih bagusan Alfonso daripada Chilwell. Chilwell bertahan lebih bagus, tapi attackingnya terlalu textbook. Nah, ketemunya itu City. City ya kita tahu semua lah, nggak perlu kita bahas panjang lebar. Tim yang sangat sulit dikalahkan, dan mereka hanya kesulitan pada saat ketemu tim parkir bis kayak Leeds kalah 2-1, terus lawan Leicester kalah. Tapi apakah Chelsea bisa bertahan? Enggak. Chelsea pasti main keluar. Nggak pernah dalam berapa match di bawah Tuchel main bertahan, ya kan? Dan feeling gue ntar malam juga nggak bertahan. Nah, justru pada saat mereka tidak bertahan itu banyak sekali ruang antar lini yang bisa dimanfaatkan. Pertanyaannya kan sekarang siapa yang diturunkan Pep? Midweek nggak ada Champions League. Jadi harusnya dia bisa menurunkan tim inti, karena kalau ini menang masuk ke final ya. Dan dia juga sadar bahwa City tidak punya track record bagus di FA Cup, beda sama League Cup. Jadi harusnya kalau turunkan tim inti dengan Foden, dengan Mahrez, dengan Sterling kalau perlu, atau siapapun lah. Terus Gundogan, Rodri, Kevin De Bruyne, Cancelo, Diaz, Stones. Harusnya sih kalau gue bilang dari sisi permainan Chelsea kalah. Harusnya. Nah, sekarang yang gue tunggu-tunggu sebenarnya, sekali lagi gue nggak peduli siapa yang menang kalah. Gue tunggu-tunggu perubahan strategi apa yang dilakukan oleh Tuchel. Karena Tuchel tahu City nggak perlu berubah. Lawan siapapun City nggak perlu berubah. Karena dengan permainan gini mereka rank 1 semifinal Champions League, ya kan? Nah, yang harus berubah itu kan Chelsea, apalagi terakhir dikalahkan juga dengan 3-1. Mungkin tidak terlalu parkir bis, tapi juga nggak perlu ngepres 3 orang. Karena City kalau dipres 3 orang mereka keluar. Tapi pada saat dipres 3-4 orang mereka keluar, di belakang cuma ada 6 orang. Dengan sirkulasi bola cepat, ruang-ruang ini bisa dimanfaatkan. Kalau mau ngepres, ya either 6 orang atau nggak sama sekali, atau mending mundur di babak sendiri. Nah, ini salah satu hal kecil detail yang bisa dilakukan oleh Chelsea untuk menghambat serangan dari, atau mengurangi serangan dari City.
Cuman secara overall gua harap sih sampai extra time biar seru lah. Kalau secara overall sih kalau gue bilang ya, harusnya kalau nggak ada kartu merah dan lain, kalau ada kartu merah lain cerita. Harusnya City yang lolos. Oke. Terus ke Bilbao Barcelona. Nah, Barcelona ini juga, Bilbao ini kan tim yang apa ya? Tim yang bisa menang lawan tim papan atas dan kalah lawan tim papan bawah, kayak MU lah. Menang lawan rank 1 tapi kalah lawan rank 20. Tim yang nggak bisa diprediksi. Dari ranking mereka juga berada di papan tengah, Bilbao. Nah, sekarang kan intinya adalah bagaimana mereka bisa, Bilbao ini kan jarang dapat trofi. Bagaimana bisa mengalahkan Barca, dan sementara Barca ini trofi pertama di bawah Koeman. Dan setelah gonjang-ganjing dan lain-lain, mereka butuh trofi ini hanya untuk percaya diri, untuk membuktikan bahwa mereka sudah dalam jalur yang benar. Oke. Karena kalau lu main bagus-bagus tidak terkalahkan setelah menggantikan formasi tapi nggak dapat apa-apa, ya repot juga, ya kan? Nah, mereka harus membuktikan dengan memenangkan ini. Gua hampir yakin 100% Bilbao bertahan. Oke, ngincer counter attack karena salah satu kelemahan Barca memang di situ. Nah, sekarang tinggal diantisipasi main 3-4-3 dengan De Jong sebagai center back, Griezmann di depan, atau dengan 3-5-2, De Jong di tengah, di depan cuman Messi sama Dembele. Itu aja pilihannya dari Koeman. Kalau gue bilang mungkin lebih baik dimulai dengan, kalau gue bilang ya, 3-5-2. Karena performa De Jong itu lebih bagus di tengah daripada di belakang. He's not a defender, ya kan? Lu mau gimana pun sulap, dia nggak bermain nggak jelek loh sebagai center back. Cuman still dia itu bukan defender. Jadi tetap aja susah untuk bermain sebagus defender, dan dia juga nggak cepet-cepet amat. Jadi kalau gue bilang sih mending De Jong mending De Jong di tengah, pasang satu center back di belakang, terus bermain dengan Dembele dan siapa namanya, Messi. Kalau seandainya tidak berjalan babak kedua menit 50-60, baru bisa dimasukkan Griezmann dengan karena kalau mereka seri atau apa, Bilbao pasti lebih bertahan, dan di belakang tinggalin 2 orang aja center back untuk seorang striker, atau Pedri diganti, masukin Griezmann, bisa juga yang bermain di sayap kiri. Karena kita lihat serangan tanpa Griezmann, serangan dari sayap kiri maju atau enggak, berhasil atau enggak. Nah, sementara Bilbao ya bermain oportunis saja, bertahan dan ngincer counter attack. More they cannot do. Bermain kayak gini ya, kalau gue bilang sih, walaupun ini final ya, harusnya kalau nggak ada yang aneh-aneh, harusnya sih Barca bisa menang. Harusnya Barca bisa juara. Tapi kita lihat, semoga ini juga jadi seru match ini. Oke? 2 match di Italia yang kemungkinan bisa jadi penentu, yaitu Napoli Inter dan Atalanta Juve. Kita mulai dengan Napoli dulu. Napoli ini giant killer, sering kali mengalahkan tim papan atas, dan kalau nggak salah they have to win ya, karena untuk masuk Champions League aja mereka agak susah kalau tidak menang. Mereka sekarang berada di rank 5 dengan 59 poin. Rank 4 Atalanta 61, rank 3 Juve 62 poin, rank 2 Milan 63 poin. Jadi selisihnya dari rank 5 sama Milan rank 2 itu cuma 4 poin. Jadi ini penting sekali untuk saling mengalahkan. Oke. Sementara ketemunya Inter yang terakhir menangnya cuma 1 gol, 1 gol, 1 gol. That's okay. Yang penting menang. Sekarang udah menuju ke tinggal 8 pertandingan lagi. Yang penting sekarang menang. 8 pertandingan itu 24 poin. Cagliari 1-0. Terus lawan siapa lagi nih? Sassuolo 2-1. Ini berikutnya Torino 1-2. Jadi selalu 1 gol terus yang dimenangin. Nah, lawan Napoli bisa nggak menang dengan selisih 1 gol?
Napoli dari 5 match terakhir cuman sekali kalah. Oke. Dan sekali kalah itu lawan Juve 2-1. Nah, kalau seandainya Napoli bisa menang atau nahan, itu Juve harusnya mendapatkan percaya dirinya meningkat, dan Inter, apalagi kalau seandainya Inter kalah, walaupun selisihnya masih jauh, tapi percaya dirinya ibarat sudah mulai sedikit menurun. Kalau Inter 2 kali beruntun kalah, ini akan seru ke, ke menuju ke akhir ini, karena sampai kapan Inter bisa bermain seperti ini, bermain nggak bagus tapi menang. Tapi cuman kalau seandainya Juve atau Napoli bisa kehilangan poin, percaya diri Inter. Kalau Inter bisa mengalahkan Napoli, percaya dirinya lebih meningkat. Menjelang akhir-akhir ini udah masalah mental, udah bukan strategi. Kita tahu strateginya Conte ya gitu-gitu aja, textbook banget. 3-5-2, tiga nggak ngebantu serangan, kadang pakai Eriksen, kadang nggak, Vidal. Udahlah, textbook banget lah permainannya. Cuman ya Lukaku lagi on fire, Martinez juga lagi lumayan on fire. Ini yang jadi masalah dengan untuk lawannya Inter ketemu striker yang lagi on fire. Gue bilang sih, gue tidak lihat Inter menang lawan Napoli. Feeling gue sih lebih ke seri. Oke. Juve Atalanta ini juga seru. Gue nonton tahun lalu kalau nggak salah, atau 2 tahun lalu, Atalanta Juve skor 2-2, Atalanta unggul 2-0, Juve dapat 2 penalti kalau nggak salah, di mana The Round Dim aja di shoot kena tangan dikasih penalti. Lucu juga. Akhirnya di situ Juve di apa namanya? Diobok-obok, kasarnya begitulah. Sementara Atalanta yang tahun lalu dengan sekarang itu nggak ada Papu Gomez, itu agak menurun. Dan ini untuk Juve menunjukkan setelah menang lawan Napoli, menunjukkan bahwa mereka punya mental juara. Mereka masih bisa mendekati Inter Milan. Sekarang tergantung siapa yang konsisten atau enggak. Di sisa 8 match, 24 poin itu banyak. Oke. Kalau mental lu nggak kuat, ribut, marah, kena kartu merah kayak selatannya Milan lah. Feeling gue sih Milan akan turun ya. Itu merugikan tim. Cuman ya harusnya si Juve dengan permainan, dengan pemain pas-pasan 4-4-2 ketemu Atalanta yang nggak bisa bertahan, selalu menyerang. Walaupun Dufan Zapata main, semua tim pemain inti main, Pasalic lah, Muriel kemungkinan cadangan. Tapi Atalanta ya gitu, short passing, banyak jarak antar pemain dekat. Kalau Juve lebih bisa memanfaatkan dari sisi counter attack terutama ya. Feeling gue sih Juve menang ya. Juve menang karena Juve ini punya mental yang luar biasa, di mana tekanan lebih tinggi, di situ Juve akan perform. Tapi ya kita lihat 2 match ini yang seru di Serie A. Oke, thanks for watching.